Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Asesmen dan Intervensi Komunitas yang beranggotakan Arifa Alfiana, Siti Nurfadila, Devita Lestari, dan Natasha Putri Nabila. Pada video kita kali ini akan dibahas tentang proses dan metode dalam asesmen dan konsep pemetaan komunitas. Karena dalam satu semester nanti kita akan melaksanakan asesmen dan intervensi terhadap komunitas pilihan kami. Dan kelompok kami memilih komunitas dengan permasalahan kesenjangan sosial. Untuk selengkapnya, mari kita simak video sampai akhir ya. Oke, baiklah, selanjutnya pengambilan data. Cara praktis mapping kelompok dengan menggunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Where? Di mana? Dan how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, temukan problem utama dalam suatu masalah tersebut. Apa masalahnya? Dan kemudian kumpulkan fakta-fakta dari problem utama tersebut dengan menggunakan 5W1H. Petakan masalahnya, kemudian tinjau tentang penanganan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang diperlukan untuk selanjutnya? Kemudian, rumusan atau gagasan intervensi kelompok. Nah, setelah pengumpulan data, selanjutnya bagaimana cara menyusun asesmen komunitas atau kelompok? Ada beberapa teknik dalam menyusun asesmen kelompok atau komunitas. Yang pertama, kuesioner, FGD, wawancara, observasi. Kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Selanjutnya FGD, Focus Group Discussion. Diskusi tanya jawab dengan beberapa orang informan yang bertipikal sama atau semisal informan yang sama-sama mengalami masalah yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan atau informasi tentang permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Sedangkan penyelesaian tentang masalahnya ditentukan oleh pihak lain setelah masukan diterima dan dianalisa. Selanjutnya wawancara. Proses tanya jawab yang diarahkan sesuai dengan tema atau kajian yang diteliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data informasi yang akurat dan narasumber dengan mengadakan serangkaian pertanyaan spesifik kepada narasumber. Cara khusus dengan mengeksplorasi dan memperoleh informasi atau data primer dari orang pertama untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari metode atau teknik pengumpulan data yang lain untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data. Oke, yang terakhir adalah observasi, yaitu kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang tampak dan menghubungkan antar aspek dalam fenomena yang menjadi fokus kajian. Tujuan dari observasi adalah untuk menggambarkan suatu objek dan gejala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah.
Selanjutnya adalah 5W1H. Di sini kita juga sudah mengamati tentang apa yang terjadi di Kali Code tersebut. Nah, yang terjadi adalah kesenjangan sosial, kesenjangan sosial di masyarakat di daerah Kali Code. Kemudian siapa masyarakatnya? Nah, kita sudah tahu masyarakat di sana mengalami kesenjangan sosial. Kemudian kenapa? Kenapa? Karena ada ketimpangan hidup di desa maupun di kota. Jadi, eee, padatnya penduduk di kota mengakibatkan kesenjangan sosial. Kemudian di mana, kapan? Kapan? Waktunya adalah saat ini ataupun mungkin bahkan beberapa tahun ke belakang itu juga udah terjadi seperti itu. Nah, di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Kalicode, tepatnya di perumahan, pemukiman masyarakat yang padat penduduknya di, sepanjang pinggiran Kali Code. Nah, di situ ada kayak rumah-rumah yang, rumah-rumah petak yang kecil, kemudian, gang-gang sempit di sana juga banyak. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jadi kita mencoba untuk memahami keadaan yang tidak seimbang di masyarakat ini, gitu. Jadi kita coba untuk mengamati, "Oh, kenapa sih terjadi seperti ini?" Gitu. Berdasarkan, yang kita sampaikan di awal tadi tentang, kesenjangan sosial di Kalicode, jadi kami juga sudah mengamati, melalui 5W1H ini, begitu. Kemudian untuk dampak dari kesenjangan sosial sendiri itu ada dampak ekonomi, pendidikan dan mobilitas sosial, hukum, kesehatan, dan politik. Masing-masing untuk yang pertama yaitu ekonomi, yaitu tingginya tingkat ketimpangan pendapatan berdampak pada melonjaknya hutang, ketidakstabilan ekonomi, serta inflasi. Untuk perilaku kelompok, pemilik modal yang terus melipat gandakan kekayaannya cenderung melanggengkan adanya jurang pemisah antara masyarakat kelas bawah dan kelas atas, seperti yang ada pada Kalicode dengan kota-kota di sekitarnya. Untuk selanjutnya, pendidikan dan mobilitas sosial. Aspek mobilitas sosial sangat berkaitan erat dengan variabel ketidakmerataan pendapatan. Dengan tingkat disparitas pendapatan yang tinggi akan menghasilkan tingkat mobilitas sosial yang rendah. Untuk faktor seseorang memiliki penghasilan besar atau kecil itu kurang lebih ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Jadi ketika pendidikannya rendah, otomatis pendapatan orang tersebut akan kecil. Selanjutnya untuk dampak pada hukum, yaitu kesenjangan sosial berkorelasi dengan tingkat kejahatan di suatu wilayah, seperti di Kalicode tersebut. Ketika jurang pemisah masyarakat ekonomi lemah dengan golongan kaya terlalu dalam, maka sebagian orang berpotensi akan menghalalkan segala cara untuk mengais pendapatan. Akibatnya, tindak kriminal dalam bentuk apapun dapat terjadi secara masif. Selanjutnya yaitu tentang kesehatan. Terdapat riset yang menyimpulkan bahwa masyarakat dengan pembagian sumber daya merata cenderung memiliki harapan hidup tinggi, tingkat kematian orang dewasa dan bayi rendah, serta terhindar dari penyakit mental dan obesitas. Manusia saat ini yang lebih perhatian pada kondisi mental seseorang menyandarkan masyarakat bahwa ketimpang sosial tidak hanya menyerang kesehatan manusia secara fisik, melainkan juga secara psikis. Jadi untuk kesehatan orang itu lebih banyak sekarang itu mengenai kesehatan psikisnya, bukan untuk kesehatan fisiknya. Kemudian selanjutnya dampak yang terjadi adalah mengenai dampak politik. Kepercayaan dan keaktifan rakyat suatu negara turut dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, di negara dengan ketimpangan sosial tajam, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan cenderung rendah seperti yang ada pada Kalicode saat ini.
Dengan rendahnya kepercayaan rakyat pada pemerintah dapat memicu tumbuhnya sikap berontak terhadap kebijakan negara. Nah, sebenarnya untuk di Kalijodo ini mereka merasa memberontak akan kebijakan negara, namun untuk bersuara itu mereka lebih memendam karena mereka merasa kurang didengarkan juga oleh masyarakat pada umumnya. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah observasi. Dengan observasi, kami akan turut merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena yang ada pada Kalijodo tersebut berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian kami. Kemudian teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara, yaitu wawancara tersebut akan kami gunakan untuk memperkuat hasil observasi yang kami dapatkan sebelumnya. Teknik intervensi. Teknik intervensi sosial sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu individu, kelompok, dan komunitas. Memberi dan menerima umpan balik antara anggota dan pemimpin kelompok di akhir sesi dapat melakukan koreksi, memberi, dan menerima umpan balik yang akan bermanfaat untuk mengukur efektivitas jalannya konseling kelompok. Sehingga diharapkan setelah konseling berlangsung akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang akan diberikan intervensi. Baik, itu tadi penjelasan tentang proses dan metode dalam asesmen dan konsep pemetaan komunitas yang sudah disajikan oleh kelompok kami. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami dari kelompok 6 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.